Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan, kita memulai pelajaran kita ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita terlebih dahulu silakan pemimpin kelas, ketua kelas pimpin doa. Bapak, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam. Baiklah, silakan masuk. Silakan dulu. Oke, baik anak-anak. Nah, setelah kita membaca Fatihah, ada baiknya sebelum kita mulai belajar kita ngaji sebentar ya. Nah, boleh buka Al-Qur'annya. Silakan buka Al-Qur'an surat Al-Hasyr ya, ayat ke-22. Nah, silakan kan bapak yang pimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Anak-anak, silakan simpan terlebih dahulu ya Qurannya. Ya, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kalian ya. Agung, Hadat, Wahyu, Dido. Nah, ada kemana dia? Tahu Pak. Ini nanti. Ya sudah, tidak apa. Oke, baik ya anak-anak. Nah. Baik, kita lanjutkan, kita mulai pelajaran kita ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita Quran Hadis. Mana kita akan di sini akan membahas tentang memahami ilmu tajwid dan pembahasannya.
Nah, jadi di sini dalam pembelajaran ilmu tajwid ini, Bapak harapkan itu kalian menerima akan adanya ilmu tajwid itu sebagai aturan atau aturan untuk mempermudah bacaan, pastinya dalam membaca Al-Quran. Yang kedua itu, Bapak harapkan kalian itu bisa percaya diri dalam menyebutkan atau melafalkan huruf hijayah dan percaya diri dalam membaca Al-Quran sebagai implementasi dalam pemahaman ilmu tajwid yang kita pelajari nanti. Nah, yang ketiga, Bapak harap kalian itu mampu mengetahui pengertian ilmu tajwid dan dapat memberikan penjelasan kepada orang lain atau teman-teman yang belum paham mengenai ilmu tajwid. Nah, mungkin itu Bapak harapkan ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai pembelajaran ya. Dua ya. Oh iya, belum bisa. Maaf ya. Kalau jamnya ya. Ada 5 poin yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama itu yang akan membahas tentang pengertian ilmu tajwid. Nah, yang kedua, ya, kita akan membahas tentang persamaan ilmu tajwid. Ketiga, kita akan bahas tentang apa sih objek dari ilmu tajwid. Yang keempat ini kita akan bahas tentang tujuan dari ilmu tajwid. Yang kelima, yang terakhir kita akan bahas tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Poin yang akan kita pelajari hari ini mengenai ilmu tajwid, terutama ilmu tajwid, objek dari ilmu tajwid, tujuannya, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, berikutnya ya, 14. Memahami ilmu tajwid. Oke. Nah, ini terlihat ya. Kita bahas yang poin pertama dulu. Kira-kira ada yang sudah tahu belum tentang ilmu tajwid ini? Belum. Tapi baca Al-Quran sudah pandai ya? Alhamdulillah. Dulu kita mulai awal pengenalan ilmu tajwid lah.
Nah, jadi anak-anak kita ketahui ya, ilmu tajwid ini kalau di dalam bahasa Arab itu artinya itu pembagusan. Pembagusan. Adapun dari bahasa Arab itu dia dari asal kata dari jawada. Nah, di sini ya. Jawada jauh itu dan tajawid. Ya, ada 3 kata. Tadi ini ilmu tajwid itu berasal dari bahasa Arab tadi ya. Dia kata jawada, jauh itu, tajawid, artinya ini pembagusan. Nah, adapun kalau kita lihat dari bahasa, ilmu tajwid ini bisa berarti juga memperindah bacaan. Dan adapun Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Nah, jadi anak-anak, adapun kalau menurut istilah ini, ilmu tajwid ini ialah pengetahuan tentang aturan serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itu tentang sedikit menurut bahasa dan pengertian. Ingat ya, Om Wahyu tadi baru masuk ya. Menurut bahasa itu bisa juga memperindah bacaan, untuk memperindah sesuatu. Bapak ulangin ya. Dari istilah itu tajwid ini aturan tentang cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dari poin yang ya. Nah, yang kedua kita lanjut ke sini tentang keutamaan ilmu tajwid. Jadi keutamaan ilmu tajwid ini karena kita sebagai untuk memperindah bacaan, maka dari itu kita harus mempelajari ilmu tajwid ini agar kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Dan kita dalam membaca Al-Quran pun bisa menjadi bagus. Nah, adapun keutamaan ini karena ilmu tajwid ini mulia dan utama karena keterkaitannya pasti langsung dengan Al-Quran. Itu sedikit tentang keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid. Paham tidak nih mengenai keutamaan ilmu tajwid? Paham ya? Paham, kita lanjut ke objek ya. Nah, kita lanjut ke objek. Objek dari ilmu tajwid ini pasti kan kau sudah tahu lah. Itu huruf hijaiyah ya objeknya. Nah, huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, ada yang mau coba bacakan huruf hijaiyah? Ya, cetak. Oh, kelas mau bacakan? Hah? Nah, coba dibaca, dilihat, dibuka bukunya. Ilmu tajwid. Kita baca sama-sama lah. Nah, dibuka dulu bukunya tentang huruf hijaiyah. Nah, jadi ini penting ya, harus kita ketahui objek dari ilmu tajwid. Nah, sudah dibuka kan?
Nah, jadi ini karena tadi Alif pakainya. Nah, jadi nanti kita buka bukunya. Nah, jadi mungkin bisa kita baca sama-sama ya, Wijaya ya. Nah, coba ya, 1, 3. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Sa, Sa, Jim, Jim, Ha, Ha, So, Ho, Dal, Dal, Zal, Dal, Ro, Ro, Zai, Dal, Sin, Sin, Shin, Sin, Sot, So, Dot, No, To, Ho, Zo, Ho, Ain, Ai, Zoin, Ai, Fa, Ha, Ko, Ho, Kaf, Kaf, Lam, Kaf, Mim, Min, Nun, Nun, Waw, Waw, Ha, Ha, Lam Alif, Alif, Hamzah, Hamzah, Ya. Ya, Nah, jadi itu tentang huruf Wijaya. Nah, jadi tadi ada berapa itu huruf Wijaya? Ada yang tahu? Berapa? 28 atau 30? 30 ya, pakatin ya lupa. Nah, jadi tadi topik dari huruf ini Wijaya dari huruf A, Alif sampai Ya. Ini ada 30 huruf. Jadi bisa dibaca sekali lagi. Nah, jadi sedikit mengenai objeknya. Nah, adapun kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu tujuan pelajari ilmu tajwid. Oke. Nah, jadi kita kembali ke awal ya tadi ya. Kita pengertian ilmu tajwid kan tadi pembagusan atau memperindah sesuatu. Dan utamanya itu tadi untuk memperindah bacaan Al-Quran dan objeknya huruf Wijaya. Maka dari itu tujuannya di sini ini mempelajari ilmu tajwid untuk apa? Untuk menjaga lidah kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, sehingga kita pun bisa dalam bacaan mendapat ridho Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi adapun misal ya, sini Bapak ada buku ya. Jadi tingkat kesalahan ketika kita membaca Al-Quran itu ada 2 di dalam buku. Yang pertama itu kesalahan yang jelas. Yang kedua kesalahan yang samar. Yang tahu nanti kira-kira apa? Nggak tahu, belum ya? Nah, tujuannya itu untuk menghindari kesalahan dalam baca Al-Quran. Nah, ya, ke bawah. Oke. Nah, jadi ini biasa itu kesalahan dalam baca Al-Quran. Nah, pertama itu ada kesalahan yang jelas. Dan yang kedua ada kesalahan yang samar. Nah, jadi 2 kesalahan ketika kita baca Al-Quran. Adapun ini, kalau dari kesalahan yang jelas ini itu biasa terjadi pada kesalahan pada lafaz yang merusak susunan huruf dan maknanya, dimana yang jelas karena dapat diketahui oleh kalangan ahli tajwid maupun kalangan awam. Nah, sini Bapak ambil contoh misalnya ada khairun ya. Khairun dengan hayrun. Nah, yang ini beda kan? Khairun dan hayrun. Ini kesalahan. Jadi biasa di sini ya. Biasa apa? Kalau aku salah membaca susunan huruf dengan huruf yang lain. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran itu kita harus perhatikan juga nih dari objeknya ini. Dari A-nya kan huruf H dengan H beda.
Nah ini sedikit. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua, ini kesalahan yang samar. Dan kesalahan samar ini kesalahan yang terjadi pada lafaz yang merusak kaidah ilmu tajwid tapi tidak merubah artinya. Saya catat ya yang Bapak bilang ya, jangan lupa. Nah, adapun dinamakan kofi atau samar tersembunyi. Jadi kesalahan yang tidak berubah arti itu. Ini Bapak langsung contohnya ya. Ini ada 3. Bapak kasih 1 dulu ya. Nah, salah yang pertama, salah yang samar itu misal ada memendekkan atau memanjangkan harokat dari kaidah ilmu tajwid. Memanjangkan atau memendekkan. Nah, sini contohnya bisa aja. Dengan saja, ada di saja sama ya. Kalau ke atas. Nah, cara yang samar, memanjangkan atau memendekkan bacaan. Oh, ini kita bacakan iza ja kan 6 harokat ya. Sedangkan yang ini satunya iza ja. Nah, kalau ini kan 2 harokat. Ini ada tanda itu. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, jadi itu sedikit kesalahan yang biasa terjadi dalam baca Al-Quran. Nah, jadi maka dari itu kita di sini itu dianjurkan atau untuk disuruh untuk mempelajari ilmu tajwid itu karena tujuannya sendiri, yaitu agar lidah kita itu terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran Al-Karim, sehingga nantinya itu kita bisa mendapat pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Sedikit dari tujuan. Yang terakhir, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira hukumnya nih? Tahu Pak. Tahu juga ya? Kelas Tahu, nggak Pak. tahu? Tapi kifayah. Nah, baik ya anak-anak. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid ini ada 2. Yang pertama itu ya. Bapak duduk aja ya. Pertama, fardu kifayah. Jadi anak-anak, kalau belajar ilmu tajwid ini hukumnya ini ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Nah, pikir ada yang tahu tadi pengertian 2 ini nih, mengapa ada 2? Nah, mungkin ada yang mau jelasin fardu kifayah itu apa, fardu ain, dan mengapa hukum belajar ilmu tajwid ini ada 2? Mungkin saya coba. Nah, nggak tahu. Ada tahu ya? Nah, nanti. Nah, baik, jawab jelasin sedikit ya. Jadi fardu kifayah ini itu saya artikan itu adanya kelompok orang atau beberapa orang yang mencukupi atau beberapa orang yang bisa itulah pelajari tajwid, harus bisa fardu kifayah. Nah, contohnya itu kayak ada contoh lain tuh sholat jenazah. Nah, jadi itu di masyarakat itu sebagian itu harus ada yang pandai. Kalau tidak pandai itu semuanya berdosa. Sama dengan ilmu tajwid, hukum belajar ilmu tajwid itu suatu kifayah. Jadi sebagian muslim itu harus mengetahui kaidah dalam memahami ilmu tajwid ini agar bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Jadi kalau tidak ada yang mengetahui hal ini, maka semuanya itu dosa. Maka dari itu Bapak tekankan di sini, nanti jika kalian
sudah pandai ini bisa diajarkan ke adik-adiknya agar adik-adiknya bisa mengetahui juga dalam memahami tajwid dan bisa memperindah bacaan Al-Quran. Nah, ini fardu kifayah ya, bisa dicatat nanti. Yang kedua, fardu ain. Nah, kenapa ada fardu ain lagi? Nah, jadi jika kita membaca atau mempraktekkan membaca Al-Quran ya dengan baik dan benar, itu punya fardu ain kepada setiap individu. Jadi setiap individu Muslim itu ya, disuruh itulah mempelajari ilmu tajwid, fardu ain. Yang dianjurkan yang wajib. Nah, adapun menjadi ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Adapun dalil yang lebih lengkapnya itu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis itu banyak ya, dan dari ulama juga mengenai mempelajari ilmu tajwid ini. Mungkin Bapak kasih contoh satu dalil ya dalam Al-Quran. Nah, ini ulang di sini ya. Dalil yang menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Itu ada di Quran surat Al-Furqan. Nanti bisa juga Qurannya. Quran surat Al-Furqan ayat ke-25. Ini surat yang ke-25, ayatnya itu yang ke-32. Jadi itu bunyinya itu warattalna tartila, dan telah kami bacakan Al-Quran dengan tartil. Tartil itu satu perlahan. Ada juga di banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu yang menyuruh kita baca Al-Quran dengan tartil. Itu ada satu lagi ada pada ya, Quran surat Zamil. Zamil itu ayat keempat. Nah, jadi bunyinya itu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, jadi ini sedikit dalil mengenai kita ya dari Al-Quran. Dan dari hadis sendiri pun, kalau teman-teman tahu itu, ini ada hadis dari Utsman radhiyallahu anhu berkata itu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, jadi di sini itu posisi teman-teman itu sedang belajar Al-Quran mengenai ilmu tajwid, dan Bapak di sini itu sebagai hanya pengantar yang mengajarkannya. Tadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, jadi itu sedikit lah dalil-dalil yang menunjukkan kita untuk belajar ilmu tajwid, dan yang pastinya itu mempelajari Al-Quran tadi. Jadi teman-teman itu berharap ini bisa memahami ilmu tajwid ya, mengenai lima ini, dari pengertian tadi, perpisahan, keutamaannya, objeknya tadi, hidayah, tujuannya, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Ada dua nih tadi, fardu kifayah dan fardu ain. Mungkin masih ada yang belum jelas. Ada yang mau bertanya? Satu lagi lagi. Nah, kalau kita satu, boleh. Nah, jadi itu nanti itu selain ini kita akan pelajari tentang ilmu tajwid ya.
Contoh. Bagaimana ya Pak kasih ya? Bentar ya. Nah, mungkin bisa dibaca-baca dulu bukunya. Bapak tuliskan dulu ya, contohnya ya. Banyak. Oke. Ini mana ya? Lihat ya. Nah, nanti itu ada, kita akan belajar tadi tentang hukum normatif atau takwil. Hukum normatif atau takwil. Normatif atau takwil. Jadi nanti kita akan mempelajari perbedaan di dom itu ada dua, itu biduna, dom bilaguna, iklop dan ikfa. Nah, kalau dari dalam Al-Quran itu ada contoh dari ikfa. Jadi itu ada apa, ikfa itu artinya sama-sama. Misalnya ada dalam Al-Quran itu bunyinya gini. Tarmi hijarotin siti tarmim mim dengan ba. Itu dibaca sama-sama. Itu hanya dari contoh dari ikfa. Banyak lagi yang kita pelajari dari tentang buku tadi ini. Jadi Bapak ini nanti itu kita akan bahas contoh di dalam itu. Oh ya, Bapak itu tulis ya. Nah, Bapak juga itu ikfa. Bapak. Artinya sama-sama. Jadi akan kita pelajari ke depan lah dengan yang lain. Ada itu guna, itu bilaguna, bisa iklop. Nah, ini aturan masih belum tahu ya. Nah, lain. Nah, jadi kira-kira sudah paham semua lah ya mengenai ini semua. Nah, jadi kita cukupkan dulu ya hari ini. Nah, baik ya. Kalau kalian sudah paham, di sini Bapak ada sedikit soal untuk kalian latihan di rumah nanti. Dan dari soal itu apa? Pak Arab itu apa yang Bapak sampaikan hari ini itu bisa kalian pahami lah. Nah, jadi nanti mana ya soalnya? Nah, Bapak sudah siapkan ini ya. Tidak banyak soalnya. Nah, ini ya. Ada sedikit soal mengenai ilmu tajwid. Nah, ini untuk wajib. Nanti kita dengan ridho hari sakit. Nah, ini mengajar. Ya. Jadi mungkin itu Bapak ajarin hari ini mengenai pembelajaran tentang cara memahami ilmu tajwid. Jadi ada 5 poin tadi ya. Nah, nanti itu soal yang Bapak kajikan itu dikerjakan di rumah. Mungkin bisa dikumpulkan untuk minggu selanjutnya ya. Kita belajar
Nah, kita nanti akan belajar itu hukum nun mati atau tanwin. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu ada idgham, idgham guna, idgham tidak guna, idgham, ikhfa. Pokoknya Bapak ajarin sampai kalian itulah bisa baca Quran dengan baik lah. Ini masih Quran yang belajar hari ini ya. Oke, baik. Tetapi mungkin ada yang mau tanya lagi untuk kita tutup yang terakhir kali ya. Puasa dan Untuk kelas yang mau nanya ya. Oh, mantap untuk kelas nih. Sudah paham ya. Nah, nanti diulang-ulang lagi ya. Karena kan ini cuma pengenalan langkah awal kita memahami ilmu tajwid lah. Oke ya. Kiranya ini dapat Bapak sampaikan, Bapak harapkan kalian itu bisa mengerti atau memahami apa yang telah Bapak sampaikan dan ajarkan tadi. Ya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf dulu ya. Ini kalian hari ini sini istirahat ya. Ya Bapak, dulu ya.